Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab ruang vektor. Dan ruang vektor ini terdiri dari pokok bahasan, subnya adalah ruang vektor umum, kemudian subruang, basis dan dimensi, basis ruang, serta di sini beberapa aplikasi dari ruang vektor dengan menggunakan beberapa metode optimasi, sistem kontrol, dan operation research. Nah, ruang vektor secara umum itu dimisalkan ada vektor U, vektor V, dan vektor W itu adalah anggota dari vektor V dan konstanta K serta L itu anggota dari suatu bilangan real. V ini dinamakan sebagai suatu ruang vektor jika terpenuhi aksioma atau beberapa aturan. Di sini yang pertama adalah suatu V dikatakan sebagai ruang vektor jika memiliki sifat tertutup terhadap penjumlahan. Nah, di sini misalkan ada vektor U dijumlahkan dengan vektor V, itu adalah anggota dari ruang vektor untuk setiap vektor U, vektor V itu juga merupakan anggota dari ruang vektor. Kemudian di dalam ruang vektor sendiri itu juga berlaku sifat komutatif terhadap penjumlahan, di mana ketika terdapat suatu nilai di vektor U dijumlahkan dengan vektor V itu akan sama hasilnya ketika kita menjumlahkan vektor V dengan vektor U gitu. Kemudian jika vektornya itu terdiri dari lebih dari 2 vektor, maka di sini juga untuk ruang vektor sendiri berlaku sifat asosiatif untuk penjumlahannya, yaitu misalkan kita punya 3 buah vektor, yaitu vektor U, vektor V, dan vektor W. Itu jika kita jumlahkan, maka di sini kita jumlahkan terlebih dahulu vektor U ditambahkan dengan vektor W, kemudian dijumlahkan dengan vektor U, itu akan sama hasilnya ketika kita menjumlahkan vektor U dijumlahkan dengan vektor V terlebih dahulu dan kemudian dijumlahkan dengan vektor W. Begitu. Kemudian yang selanjutnya, nah ini maaf ini yang keempat. Ini jika terdapat vektor 0 itu adalah anggota dari ruang vektor, sehingga untuk setiap vektor U itu anggota dari vektor ruang, maka berlaku vektor U dijumlahkan dengan 0 itu akan sama dengan 0 dijumlahkan dengan vektor U yang hasilnya itu adalah vektor U. Nah, begitu juga ketika vektor U ini bernilai negatif. Jadi untuk setiap vektor U adalah anggota dari ruang vektor yang terdapat di dalamnya vektor U ini adalah nilai negatif, maka berlaku juga vektor U ditambahkan dengan minus vektor U atau sama dengan vektor U minus ditambahkan dengan vektor U itu jumlahnya akan sama dengan 0. Kemudian yang berikutnya adalah jika vektor ruang tertutup itu terdapat suatu operasi perkalian dengan skalar, maka suatu vektor U anggota dari vektor ruang dan ini adalah skalarnya tadi, suatu konstanta skalar merupakan anggota dari bilangan real, maka ketika suatu vektor dikalikan dengan skalar itu maka juga merupakan anggota dari vektor ruang. Kemudian yang berikutnya untuk perkalian, ini jika ada 2 buah vektor yang kita jumlahkan, kemudian kita kalikan dengan suatu skalar K, maka di sini hasilnya sama dengan skalar K dikalikan dengan vektor U ditambahkan dengan skalar K dikalikan dengan vektor V. Begitu juga dengan menggunakan
penjumlahan dua buah skalar yaitu K dengan L. Jadi skalar K dijumlahkan dengan skalar L dikalikan dengan vektor U itu sama dengan K vektor U ditambahkan dengan skalar L vektor U. Kemudian yang berikutnya, misalkan di sini ada dua buah skalar yang kita kalikan. Jadi skalar K dikalikan dalam kurung, jadi vektor U ini dikalikan dengan L terlebih dahulu, maka juga akan berlaku sifat L dikalikan dengan vektor U dikalikan dengan skalar K terlebih dahulu, atau bisa juga dengan menggunakan dua buah skalar tersebut dikalikan terlebih dahulu baru dikalikan dengan vektor U. Ini akan memiliki nilai yang sama. Kemudian yang terakhir itu adalah jika suatu vektor di dalam suatu ruang vektor ini dikalikan dengan suatu bilangan 1, maka nilainya itu adalah vektor itu sendiri. Atau di sini 1 dikalikan dengan vektor U itu nilainya akan sama dengan vektor U, begitu. Nah, contoh untuk ruang vektor ini misalkan ada himpunan vektor Euclides dengan operasi standar yang mana di sini menggunakan operasi penjumlahan dan perkalian dengan menggunakan skalar, di mana ruang Euclides order n itu disimbolkan dengan R pangkat n. Jadi kalau misalkan ada dua buah vektor berarti ini R pangkat 2, kemudian kalau R pangkat 3 berarti ini ordernya adalah 3 begitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah himpunan matriks dengan ukuran M kali N dengan operasi standar yaitu penjumlahan serta perkalian matriks juga dengan menggunakan skalar. Ini dinotasikan dengan M, kemudian ordernya atau ukurannya itu adalah M kali N. Yang berikutnya di sini himpunan polinom pangkat n dengan notasi standar yaitu penjumlahan dan perkalian. Notasinya itu adalah Pn atau ruang polinom order ke n. Kemudian di sini untuk ruang Euclides order n sendiri itu operasi pada ruang vektor Euclides. Yang pertama itu adalah penjumlahan tadi operasi standarnya, yaitu jika ada vektor U dijumlahkan dengan vektor V, di mana masing-masing vektor itu mempunyai keanggotaan tersendiri. Misalkan vektor U itu adalah memiliki keanggotaan U1, U2 sampai U ke N, dan vektor V itu juga merupakan memiliki suatu nilai atau suatu komponen yaitu V1, V2 serta V ke N, maka jika dua buah vektor tersebut itu dijumlahkan, maka di sini bisa dituliskan anggota dari vektor U1 ditambahkan dengan anggota dari vektor V itu V1, U2 tambah V2 sampai U ke N plus V ke N. Kemudian untuk perkalian dengan skala real dengan sembarang, contohnya ini adalah K. Ini berlaku juga K dikalikan dengan vektor U itu akan sama dengan K dikalikan U1, K kali U2 sampai K U ke N. Jadi berapa jumlah dari atau berapa data yang ada dari vektor U ini. Kemudian perkalian titik. Nah, di sini Euclidean inner product. Di sini misalkan ada dua buah vektor yaitu U dan V, maka dengan perkalian titik itu sama dengan U1 kali V1 ditambah dengan U2 kali V2 ditambahkan sampai U ke N dikalikan dengan V ke N. Nah, kalau untuk menghitung panjang vektor sendiri itu dirumuskan, ini adalah simbol dari panjang vektor. Panjang vektor U itu sama dengan vektor U
dikalikan perkalian titik dengan vektor U itu sendiri itu dipangkatkan dengan setengah, atau dengan kata lain akar dari perkalian titik antara vektor U itu sendiri. Nah, sama dengan di sini U1 kuadrat tambah U2 kuadrat sampai U ke N kuadrat diakarkan gitu. Kemudian dalam ruang Euclid juga kita bisa menghitung jarak antara dua buah vektor, didefinisikan sebagai DU vektor U, vektor V itu sama dengan panjang vektor dari vektor U dikurangi dengan vektor V gitu. Nah, atau di sini rumusnya adalah U1 dikurangi V1 dikuadratkan ditambah sampai U ke N sampai V ke N kuadrat itu diakarkan gitu. Nah, ini ada contoh. Jika diketahui vektor U itu nilainya adalah 1, 1, 2, 3 dan vektor V itu adalah 2, 2, 1, 1. Nah, ini ini kita katakan sebagai U1, yang ini sebagai U2, ini U3, ini U3, ini U4, sedangkan yang di vektor U itu adalah ini adalah V1, di sini V2, ini V3, dan yang terakhir ini adalah V4. Nah, di sini tentukan panjang vektor dan jarak antara kedua vektor tersebut. Nah, kita tahu bahwa tadi panjang vektor dari dua vektor itu adalah dengan menggunakan rumus panjang vektor U, berarti ini rumusnya adalah perkalian titik antara vektor U itu sendiri kemudian diakarkan. Nah, sehingga di sini tadi kan rumusnya adalah ini vektor U dikalikan tiga dengan vektor U lagi, itu berarti vektor U kuadrat, sehingga di sini U1 kuadrat, ini U2 kuadrat. Nah, di sini berarti U1 kuadrat ditambahkan dengan U2 kuadrat ditambahkan dengan U3 kuadrat ditambahkan dengan U4 kuadrat, kemudian kita akarkan. Nah, U1 tadi itu 1, U2 itu 1 juga, U3 itu 2, U4 itu 3. Ini 1 kuadrat 1, 1 kuadrat juga 1, ini 4, ini 9. 9 tambah 4 itu 13, 13 ini tambah 2 itu adalah 15. Berarti panjang vektor dari U itu adalah akar dari 15. Gitu. Nah, kalau yang panjang vektor dari V, ya berarti tinggal kita hitung dengan menggunakan rumus yang sama, hanya beda vektor. Kalau tadi itu vektor U, kalau sekarang itu dengan menggunakan vektor V. Nah, sehingga di sini panjang vektor dari V itu adalah akar dari 2 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat itu sama dengan akar dari 10. Begitu. Kemudian jarak antara kedua buah vektor. Nah, untuk penghitungan jaraknya antara kedua vektor itu kita tahu bahwa rumusnya itu jarak kedua vektor itu disimbolkan dengan D. Dua vektor berarti vektor U, vektor V sama dengan ini adalah panjang vektor dari vektor U dikurangi dengan vektor V. Nah, sehingga di sini diperoleh. Nah, ini kan kalau vektor U, vektor V berarti di sini tadi U1
dikurangi dengan V1 dikuadratkan, nah ditambah dengan U2 dikurangi V2 dikuadratkan dan seterusnya sampai U4 dan V4. Nah, sehingga hasil dari jarak antara kedua vektor tersebut itu adalah 1 min 2 itu min 1 dikuadratkan, hasilnya adalah 1. Nah, ini juga sama. 2 min 1 ini 1 dikuadratkan. Kemudian 3 min 1 itu 2 kuadrat. Nah, hasilnya adalah akar 7. Begitu. Nah, kemudian selain dari Euclides tadi, itu ada juga subruang atau subspace. Nah, misalkan di sini ada vektor W yang merupakan suatu subhimpunan dari sebuah ruang vektor V. Nah, W ini dinamakan sebagai subruang atau subspace dari vektor V jika W ini juga merupakan ruang vektor yang tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Nah, syarat W itu disebut sebagai subruang dari V itu pertama adalah W ini bukan merupakan suatu himpunan yang kosong. Kemudian W ini merupakan bagian dari vektor ruang atau vektor V. Kemudian di sini jika vektor U serta vektor V itu anggota dari subruang dari W, maka ketika vektor U dijumlahkan dengan vektor V itu juga harus merupakan anggota dari subruang atau subspace dari W. Kemudian yang berikutnya adalah jika ada komponen atau nilai dari vektor U itu anggota dari subruang W dan suatu nilai skalar K itu anggota dari bilangan real, maka ketika vektor U ini dikalikan dengan suatu skalar itu juga harus merupakan anggota dari subruang W. Nah, contohnya misalkan di sini tunjukkan bahwa himpunan dari subruang atau subspace yang berisi semua matriks orde 2 kali 2 di mana setiap unsur diagonalnya adalah 0 merupakan subruang dari vektor matriks 2 kali 2. Nah, di sini yang pertama tadi aturannya adalah bahwa subruang itu nilainya tidak kosong. Nah, kalau begini ada suatu matriks orde 2 kali 2 unsur diagonal ini nilainya 0. Nah, 0 bukan berarti kosong. Kalau yang ini itu berarti tidak ada nilai sama sekali atau tidak ada anggota. Nah, kalau yang matriks diagonal ini itu ada nilai, tapi nilainya itu adalah sama dengan 0. Sehingga di sini untuk aturan pertama ini terpenuhi. Kemudian yang berikutnya adalah matriks 2 kali 2 itu ya merupakan bagian dari subspace. Kemudian katakanlah ambil sembarang matriks A, B anggota dari W. Contohnya A itu adalah, nah ini kan matriks diagonal 0. Nah ini diagonalnya kemarin itu sudah kita pelajari tentang matriks diagonal. Kemudian di sini yang selain diagonal itu ada suatu nilai, misalkan katakanlah di matriks A itu adalah A1 dengan A2 dan matriks B itu ini juga matriks diagonal dengan nilai selain di titik diagonal itu adalah B1 dengan B2. Nah, perhatikan bahwa matriks A ditambahkan dengan matriks B itu adalah ini dijumlahkan dengan ini itu sama dengan 0. Kemudian A1 dijumlahkan dengan B1 hasilnya adalah A1 tambah B1. A2 dijumlahkan dengan B2 itu adalah A2 plus B2. Kemudian di sini 0 dijumlahkan dengan 0 itu adalah 0.
Nah, ini juga A dijumlahkan dengan matriks B juga merupakan suatu matriks diagonal. Ini menunjukkan bahwa, nah, kalau sama dengan yang sebelumnya, katakanlah matriks A tadi adalah matriks diagonal dan matriks B adalah matriks diagonal juga, sehingga ketika matriks A dengan matriks B itu kita jumlahkan merupakan suatu matriks diagonal juga, sehingga juga merupakan anggota dari subspace atau subruang. Nah, kemudian yang tadi, yang terakhir bahwa sembarang matriks itu jika dikalikan dengan suatu skalar itu maka akan menghasilkan subruang juga atau subspace. Nah, contohnya ini A. Nah, kalau yang B tadi misalkan B itu anggota dari subruang. Nah, tadi yang B itu ini kan tadi nilainya adalah 0, B1, di sini B2 dan 0. Nah, jika B ini kita kalikan dengan suatu skalar, maka akan menghasilkan K dikalikan matriks B itu sama dengan K kali 0 juga tetap 0, K kali B1 berarti K B1, K dikali B2 berarti K B2 dikalikan dengan 0, K dengan 0 berarti 0. Nah, ini berarti bahwa perkalian suatu matriks dengan suatu skalar itu juga merupakan bagian dari subruang atau subspace. Gitu. Nah, sehingga di sini W itu merupakan subruang dari matriks atau M dengan orde 2 kali 2 gitu. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua, periksa apakah himpunan D yang berisi semua matriksnya orde 2 kali 2 yang determinannya 0 merupakan subruang dari ruang vektor tersebut. Nah, contohnya misalkan kita ambil sembarang matriks lagi untuk menyatakan bahwa himpunan D itu merupakan suatu subruang atau bukan. Nah, di sini kita punya matriks A dengan matriks B itu anggota dari W atau anggota dari subruang. Nah, pilihlah bahwa anggota-anggota dari matriks A dan matriks B itu tidak sama, gitu. Nah, contohnya di sini matriks A itu isinya adalah A, B, kemudian 0 kali 0. Nah, ini kan 2 kali 2. Determinannya kan ini dikurangi dengan ini ya, sehingga determinannya adalah A kali 0 itu 0 dikurangi dengan B kali 0, 0 berarti determinan A itu juga 0. Kemudian begitu juga dengan yang B. Nah, di sini 00 B A. Nah, determinannya juga 0 juga gitu. Nah, kemudian di sini perhatikan bahwa A plus B, nah, yang tadi yang di ini, kalau kita jumlahkan A plus B, nah A tadi kan itu AB di sini 0, 0. Kemudian dijumlahkan dengan B ini tadi 0, 0, di sini B A. Kita jumlahkan gitu. Ini A dengan 0 itu adalah A, B dengan 0 itu adalah B, 0 dijumlahkan dengan B itu adalah B, dan 0 dijumlahkan dengan A itu adalah A. Nah, kalau kita, karena di sini A itu tidak sama dengan B, maka determinan dari A jumlah B. Determinan kan A kali A dikurangi dengan B kali B. A kali A itu A kuadrat dikurangi B dengan dikurangi B kuadrat itu tidak sama dengan 0. Nah, jadi
D itu bukan merupakan subruang karena tidak tertutup terhadap suatu operasi penjumlahan. Nah, artinya di sini suatu subruang itu juga bisa dikatakan memiliki nilai determinannya itu harus sama dengan 0. Jadi kalau misalkan determinan dari suatu matriks itu tidak sama dengan 0, maka dia bukan merupakan suatu subruang gitu. Kemudian yang berikutnya itu adalah kombinasi linier. Nah, sebuah vektor U dinamakan sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor V1, V2 sampai V ke N jika vektor-vektor tersebut itu dinyatakan dalam bentuk vektor U ini sama dengan skalar K1 dikalikan dengan V1 ditambahkan dengan skalar K2 dikalikan dengan vektor 2 sampai skalar K ke N dengan vektor ke N begitu. Di mana tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa K1, K2 sampai K ke N itu adalah skalar real begitu. Nah, contoh misalkan di sini ada vektor U. Nah, ini U1-nya adalah 2, U2-nya adalah 4, dan U3-nya itu adalah 0, serta vektor V itu V1-nya itu adalah 1, V2-nya itu adalah -1, dan V3-nya itu adalah 3. Nah, maka kalau di sini ada 3 vektor-vektornya, subruangnya itu ada vektornya adalah R3. Nah, apakah vektor berikut merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor di atas? Nah, ini ada vektor A nilainya 426, B itu 156, C itu 000. Nah, ini saya contohkan satu untuk yang A, yang sisanya nanti silakan digunakan latihan di rumah sendiri. Nah, tuliskan di sini adalah skalar K1 dikalikan dengan U1 ditambahkan skalar K2 dengan vektor V itu sama dengan skalar dari vektor dari A tadi. Nah, akan diperiksa apakah ada K1, K2 sehingga persamaan tersebut dipenuhi. Nah, ini nilai dari vektor U tadi, kemudian ini nilai dari vektor V. Ini nilai dari vektor A. Seperti itu. Nah, kemudian dapat ditulis menjadi 240. Ini bisa kalian lihat lagi di pertemuan sebelumnya untuk yang sistem persamaan linear. Bagaimana cara mengubah sistem persamaan linear ke dalam bentuk matriks. Kemudian di sini skalarnya ada K1 dan K2 itu sama dengan 4, 2, 6. Nah, ini dengan menggunakan operasi baris elementer, ini bisa juga kalian cek di pertemuan kedua. Nah, dari yang ini tadi, itu nanti bisa kalian peroleh suatu nilai akhir, itu hasilnya seperti ini, sehingga nanti vektor A itu merupakan kombinasi linear dari vektor U dan vektor V, yang mana di sini vektor A itu sama dengan vektor U ditambahkan dengan 2 kali vektor V. Nah, ini kan ini tadi yang U-nya, ini tadi kan yang V-nya. Nah, ini bisa kita lihat di sini U, ini V, ini A-nya. Gitu. Nah, sehingga nanti diperoleh kalau kita gunakan operasi baris elementer tadi, kita akan memperoleh nilai bahwa vektor A itu sama dengan vektor U ditambahkan 2 kali dari vektor V. Gitu. Nah, kemudian ini latihan yang tadi saya bilang. Untuk poin B dan C silakan digunakan untuk contoh sebelumnya. Kemudian yang kedua ini juga bisa kalian
latihan di rumah. Kemudian yang berikutnya itu adalah span, membangun atau merentang. Nah, himpunan vektor span disimbolkan dengan S besar, di mana himpunannya ini anggotanya adalah vektor V1, vektor V2 sampai vektor V ke N, atau ruang vektor V1, ruang vektor V kedua sampai ruang vektor V ke N. Dikatakan membangun jika suatu ruang vektor V pada setiap ruang vektornya itu selalu dapat dinyatakan sebagai suatu kombinasi linear dari vektor-vektor di span atau di S. Nah, contoh misalkan tentukan apakah ruang vektor V1, ruang vektor V2 dan ruang vektor 3 ini membangun. Nah, ini katakanlah ambil sembarang vektor di R3. Nah, tadi kan ada 3 elemen, berarti di sini R-nya adalah 3. Kalau 2 elemen, berarti R-nya di sini adalah 2. Nah, berarti vektor U ini sama dengan U1, U2, dan U3. Maka dapat kita tuliskan vektor U itu sama dengan K1 dikalikan dengan ruang vektor 1 plus K2 dikalikan dengan ruang vektor 2 ditambahkan K3 dengan ruang vektor 3. Nah, nilai-nilai ini itu kalian masukkan dari tadi yang nilai awal V1, V2, dan V3. Nah, sehingga di sini U itu adalah ini tadi V1, V2 dan V3 hasilnya adalah U1, U2 dan U3. Nah, yang ini itu kita lihat dari sini itu V1, V2 dan V3. Nah, ini yang baris ini itu adalah V1, ini V2, dan yang terakhir itu adalah V3, di mana U ini itu rumusnya adalah ini. Nah, yang ini kita substitusikan yang di sini. Nah, atau ini sama dengan U1, U2 dan U3. Atau kita tuliskan di sini tadi nilai dari vektor V1, vektor ruang dari V2, vektor ruang dari V3 itu dikalikan dengan skalar K1, skalar K2, skalar K3 itu nilainya akan sama dengan U1, U2, dan U3 gitu. Nah, untuk solusinya lagi itu kalian buat dengan menggunakan OB. Nah, ini kalian cek di materi pertemuan yang kedua, maka diperoleh di sini untuk sistem persamaan linear konsisten itu nilai U3, U2, dan U1 jika kita kurangkan itu harus sama dengan 0. Nah, kalau pengurangan dari nilai U3, U2, serta U1 ini tidak sama dengan 0, maka nilai persamaan tersebut itu bukan SPL konsisten atau bukan merupakan suatu membangun atau merentang atau span gitu. Nah, dengan demikian vektor tersebut itu tidak membangun R3. Kenapa? Karena di sini kalau tidak konsisten ya berarti dia bukan suatu jenis matriks span gitu. Kemudian ada juga sifatnya adalah bebas linier. Nah, misalkan tadi span atau S itu keanggotaannya adalah vektor U1, vektor U2, dan vektor
sampai vektor U ke N itu merupakan himpunan dari ruang vektor V, dikatakan bebas linear atau linear independent jika sistem persamaan linear homogennya itu akan sama dengan vektor 0 atau hanya memiliki solusi tunggal yang mana K1 atau vektor skalar dari K1, K2 dan sampai KKN itu nilainya harus sama dengan 0. Nah, jika solusi tidak tunggal, maka S atau matriks span tadi itu dinamakan tak bebas linear atau bergantung linear atau linearly dependent. Gitu. Jadi kalau solusinya bukan tunggal, berarti dia bukan merupakan suatu bebas linear. Nah, arti trigonometri atau arti geometri dari bebas linear di dua buah vektor, misalkan dua buah vektor digambarkan pada ruang koordinat dengan titik asal berada di titik origin. Nah, himpunan dua buah vektor itu bebas linear jika dan hanya jika kedua vektor tersebut tidak berada dalam satu garis. Nah, tidak berada dalam satu garis. Katakanlah yang hijau ini saya punya vektor 1. Ini vektor U1. Nah, ini dikatakan bebas linear karena tidak berada dalam satu garis. Nah, dikatakan tidak bebas linear jika di sini misalkan si U-nya itu berada satu garis dengan vektor V. Nah, yang ini dua buah vektor ini yang hijau dengan cyan ini tidak bebas linear atau linearly dependent atau linearly dependent atau tadi linear bergantung begitu, bukan linear bebas. Nah, kemudian jika ada tiga buah vektor atau R pangkat 3 ini digambarkan dalam suatu koordinat dengan titik asal berada di titik origin, maka himpunan tiga buah vektor tersebut bebas linear jika dan hanya jika ketiga vektor tersebut itu berada dalam satu ruang. Nah, contohnya di sini diketahui dua buah vektor dengan nilainya itu ada 3. Apakah kedua vektor tersebut itu saling bebas linear di R3? Nah, misalkan K1 itu kita kalikan dengan vektor U dan K2 kita kalikan dengan vektor A, itu harus sama dengan vektor 0. Atau di sini ini kan tadi U, ini tadi A, dikalikan dengan suatu skalar K1 dengan K0 itu harus sama dengan 0. Nah, balik lagi dari sini itu kalian cari lagi dengan menggunakan operasi biner elementer atau OB di materi yang kedua. Nah, di sini kita tahu bahwa diperoleh operasi tunggal atau solusi tunggal, sehingga di sini dari sini kita nanti peroleh untuk mencari nilai K1 dan K2. Nah, sehingga di sini ada nilai K1, ada nilai di sini tunggal karena di sini apa? Di sini ada di sini K di K1 K2, artinya nilainya itu adalah tunggal, sehingga vektor U dan vektor A itu akan saling bebas linear. Kemudian contoh 2, vektor A, vektor B, dan vektor C, ini nilainya sudah tertera di sini. Apakah ketiga vektor tersebut saling bebas linear? Nah, itu tadi syaratnya adalah bebas linear jika ketiga vektor tersebut dikalikan dengan suatu skalar itu akan menghasilkan suatu nilai vektor sama dengan 0. Jadi di sini itu harus sama dengan 0. Nah, dengan menggunakan OB,
dari persamaan ini itu diperoleh solusi yang tangga atau banyak. Nah, ini kita lihat solusinya ini ada di B1, ini ada di A1, B1, C1, kemudian di sini ada juga yang lainnya. Nah, sehingga di sini bukan nilainya tidak tunggal, sehingga di sini vektor A, B, dan C itu bergantung linear atau linearly dependent. Kemudian yang berikutnya itu adalah basis dan dimensi. Nah, jika ruang vektor V adalah sembarang ruang vektor dan span itu himpunannya adalah vektor U1, vektor U2, dan vektor U ke N. Ini merupakan himpunan berhingga dari vektor-vektor di V, maka span ini dinamakan basis bagi V jika kedua syarat tersebut itu dipenuhi, yaitu S membangun V dan S vektor S ini adalah bebas linear. Syarat bebas linear itu tadi adalah harus memiliki solusi tunggal. Begitu. Contoh, misalkan tunjukkan bahwa himpunan matriks berikut itu merupakan basis matriks ukuran 2x2. Nah, ini ada matriks M, himpunannya ini adalah ini order 2x2, himpunan ini U1, misalkan U2 dan seterusnya. Nah, kita jawab, tulislah kombinasi linearnya. Nah, katakanlah ini kan ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 buah matriks di himpunan matriks M. Sehingga kita tuliskan, ini kita kalikan dengan skalar. Ini kan skalar K1, ini skalar K2, skalar K3, dan skalar K4. Yang hasilnya itu misalkan nilai skalarnya itu adalah A, B, C, D atau nilai matriksnya. Nah, kemudian, nah ini kan setelah kita jumlah-jumlahkan tadi, ini kan K1 kali 3, kemudian K1 kali 6, dan seterusnya. Nah, ini nanti ketika kita jumlah-jumlahkan, itu nanti hasilnya adalah seperti ini. Gitu. Jadi di baris K1 ini kan ada K1 ditambah 3K1, kemudian ini 6K1, ini min K1, dan seterusnya sampai nanti dihasilkan nilai 3K1 plus K4, 6K1, min K2, min K3. Nah, ini berarti ini 3K1 untuk yang di sini. 3K1 ini 0K1 berarti 0, 0K3 0, ini K4 kali 1 K4 berarti nilainya di yang di depannya itu yang di baris 1 kolom 1 itu adalah 3K1 ditambahkan dengan K4. Ya. Dan seterusnya. Nah, seperti ini. Kalau yang di baris 1 kolom kedua itu berarti kalian jumlahkan juga semuanya. Dengan menyamakan setiap unsur pada kedua matriks itu diperoleh SPL seperti ini. Nah, kan ini tadi K2 dan K3-nya 0, nggak ada, berarti di sini dituliskan 0. Kemudian di sini K1, K2, K3, berarti K4-nya yang 0. Ini semuanya ada, ini ada 3, min 1, min 12, min 1 juga. Ini yang tidak ada itu K2, berarti 0. Di sini diperoleh SPL lagi. Nah, dari SPL ini nanti kalian gunakan yang OB tadi, atau untuk mencari determinan juga silahkan dilihat di pertemuan sebelumnya, sehingga diperoleh determinan matriksnya itu adalah 48. Nah, 48 itu tidak sama dengan 0, di mana sistem persamaan linear ini memiliki solusi untuk setiap A, B, C, dan D-nya. Jadi M itu membangun 2 kali 2.
ketika A0, B0, C0, dan D0, maka di sini SPL homogen itu mempunyai solusi tunggal, gitu. Sehingga M juga merupakan basis linear. Nah, karena M bebas linear dan membangun dari matriks himpunan matriks 2x2, maka M ini berbasis bagi himpunan matriks 2x2. Ingat bahwa basis untuk setiap ruang vektor itu tidak tunggal. Gitu. Jadi basisnya itu harus katakanlah ordernya minimal itu 2x2. Seperti itu. Nah, kemudian ini dimisalkan ada matriks A. Ini ada vektor baris, contohnya vektor kolom. Nah, kemudian di sini dengan menggunakan operasi basis atau biner elementer, ini diperoleh suatu nilai 1000, 010, maka matriks A tersebut itu memiliki basis ruang kolom yaitu min 1, 1, 1, min 1, 3, 2. Yang di sini sudah kita terlebih dahulu. Nah, kemudian basis ruang baris ini diperoleh dengan cara mentransposkan terlebih dahulu matriks A, kemudian melakukan OB pada transpos A sehingga diperoleh suatu nilai. Jadi transpos itu mengubah dari baris ke kolom, kolom ke baris tadi, sehingga diperoleh suatu nilai 10 min setengah, 0, 1, setengah, dan seterusnya. Yang berikutnya itu adalah kolom-kolom pada matriks hasil OB itu akan memiliki salah satu utama yang bersesuaian dengan matriks asalnya. Nah, berarti matriks A itu mempunyai basis ruang baris yaitu min 1, min 2, min 1, 1, 1, 2, 3, dan min 1. Nah, dimensi basisnya itu harus menyatakan bahwa ruang baris itu sama dengan ruang kolomnya. Yang mana jika dimensi basisnya itu merupakan ruang baris sama dengan dimensi basis dari ruang kolomnya itu disebut sebagai rank. Seperti itu. Jadi rank dari matriks A itu adalah 2. Kan ada 1 dan 2 gitu. Nah, contoh misalkan di sini diberikan sistem persamaan linear homogen, ada 4 buah sistem persamaan linear, tentukan basis ruang solusi dari sistem persamaan linear di atas. Nah, kita jawab di sini, tuliskan SPL dalam bentuk yang matriks tadi. Ini itu dari, katakanlah ini persamaan 1, ini SPL, ini SPL 1, ini SPL 2, SPL 2, ini SPL 3, dan yang terakhir itu SPL 4. Nah, ini kita tuliskan dalam bentuk matriks, bentuknya akan seperti ini. Jadi ini yang SPL 1, ini yang SPL 2, ini yang SPL 3, dan yang terakhir ini adalah ini yang SPL 4. Gitu. Jadi ini yang P, Q, R, S. Nah, ketika di sini, misalkan katakanlah di SPL keempat ini hanya ada P dan S saja, kalian jangan hanya menuliskan misalkan min 3 dengan min 3, tapi yang QR ini juga harus kalian tuliskan. Kalau tidak ada, berarti dia dianggap memiliki nilai 0. Gitu. Nah, kemudian dengan melakukan operasi basis elementer, itu diperoleh solusi homogennya adalah
1001 dan 0210. Nah, di mana A dan B itu suatu parameter yang digunakan dalam SPL homogen tadi, sehingga di sini basis ruang dari SPL ini adalah 1001, 0210, yang mana dimensi dari basis ruang solusi itu dinamakan sebagai nulitas. Nah, ini rangnya ada berapa? Ada 2. Gitu. Atau bisa juga nulitasnya itu ada 2 juga. Gitu. Nah, demikian untuk materi kali ini. Silahkan dikerjakan latihan mandirinya. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui kelompok atau grup kelas yang sudah kita buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.